Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Firdaus Diesa. Saya merupakan tutor fisika di Bimbel Q. Saya merupakan lulusan Geofisika Universitas Padjadjaran. Sekarang saya bekerja di bidang geofisika. Nah, bidang geofisika itu apa sih sebenarnya? Bidang geofisika itu adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang pemanfaatan fisika dalam kebumian. Makanya kalau belajar sama saya nanti banyak sekali pengaplikasian yang akan saya ceritakan ke teman-teman semua. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari tentang fluida statis dan nanti akan ada beberapa contoh soal yang merupakan pemanfaatan fluida statis dalam dunianya. Oke, baik. Jadi fluida statis itu konsep dasarnya itu banyak sebenarnya. Tapi salah satunya itu adalah mengenai tentang tekanan. Kita akan berbicara banyak sekali tentang tekanan hidrostatis, tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal. Jadi tekanan itu apa sebenarnya? Tekanan itu adalah sebuah gaya yang dihasilkan dari perkalian gaya dikalikan luasan area yang menyentuh. Nah, ini ketika kasusnya dia merupakan tekanan pada benda padat. Tapi bagaimana kasusnya ketika kita berbicara tentang tekanan pada fluida? Di fluida itu dikenal dengan nama tekanan hidrostatis. Jadi si tekanan hidrostatis ini adalah merupakan tekanan yang diakibatkan oleh fluida fluida yang terdapat di sebuah wadah yang akhirnya bisa kita ketahui tekanannya bagaimana dan efek dari lingkungan sekitarnya bagaimana, ya. Jadi untuk tekanan hidrostatis ini merupakan basic knowledge mengenai fluidostatis, di mana tekanan hidrostatis kita beri nama tekanan hidrostatis, gitu ya. Hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini rumusannya itu adalah P hidrostatis sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Nah, pertanyaannya ini tuh menggambarkan apa sih, gitu kan? Jadi tekanan hidrostatis ini dia menggambarkan sebuah satuan massa jenis. Massa jenis dari apa? Fluida. Massa jenis itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi, medan gravitasi bumi. Karena medan gravitasi bumi pada ketinggian tertentu itu berbeda-beda, dan kedalaman dari sebuah titik acuan vektor yang kita cari tekanan hidrostatisnya. Kenapa demikian? Karena jika kita berbicara tentang sebuah lautan, gitu kan, lautan ini sebuah medium yang diisi air, dan dia sangatlah luas, gitu. Dia tidak terbatas oleh jarak, sebenarnya terbatas oleh jarak, tapi karena satuannya kita berbicara tentang satu dimensi, dia tidak terbatas oleh jarak secara lateral. Nah, lautan ini dia punya, setiap partikel air itu dia punya yang namanya tekanan hidrostatisnya masing-masing, gitu kan. Misal kita punya titik di sini. Nah, titik ini dia memiliki tekanannya sendiri. Tekanan dari apa? Tekanan dari yang pertama, gravitasi bumi. Oke. Yang kedua adalah tekanan dari air di sekitar. Nah, efek inilah yang kita namakan tekanan hidrostatis. Nah, untuk tekanan hidrostatis ini, yang pertama kita punya Rho massa jenis fluidanya. Dia satuannya itu adalah kilogram per volume atau meter pangkat 3, atau bisa juga gram per sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Selanjutnya kita punya gravitasi. Gravitasi ini adalah besaran satuan yang diakibatkan oleh gravitasi bumi, daya tarik bumi. Besaran satuan SI-nya itu adalah meter per second kuadrat. Nah, besaran gravitasi bumi ini adalah 9,8, atau biasa dibulatkan menjadi 10 kan. Selanjutnya kita punya H. H ini adalah kedalaman, satuannya meter. Jadi
ketiga variabel inilah yang akhirnya mempengaruhi suatu tekanan pada suatu media air ya. Selanjutnya kita punya tekanan awal atau tekanan nol gitu ya. Jadi tekanan nol ini apa? Ini tuh adalah tekanan dari semesta yang ada. Misal kita mengukur air, mengukur di laut kan nggak cuma laut gitu ya, yang kita ukur tekanan hidrostatisnya, tapi ada tekanan semesta yang diisi oleh fluida gas di atas permukaan air gitu ya. Terus tekanan dari kerak bumi, nah itu dibulatkan menjadi P0 yang besarannya adalah 1 atmosfer gitu ya. 1 atmosfer atau 0,76 mmHg. Nah, Hg ini adalah satuan besaran yang dia menggunakan air raksa gitu. Jadi tadi kita telah mempelajari mengenai tekanan hidrostatis dan mengenai dasarnya tekanan pada suatu fluida, dan yang biasa ditanyakan pada fluida statis ini adalah merupakan tekanan dan gaya yang bekerja pada fluida. Nah, selanjutnya dalam fluida statis itu banyak sekali hukum atau banyak sekali pengetahuan yang bisa kita pelajari di situ. Dan di sini saya bawa 3 hukum utama dalam fluida statis. Yang pertama ini adalah hukum Pascal. Kita tulis dulu ya, hukum Pascal. Hukum Pascal ini tuh bagaimana sih sebenarnya? Jadi hukum Pascal ini menurut Pascal ialah tekanan yang diberikan pada suatu fluida akan diteruskan ke segala arah. Jadi hukum Pascal ini ibaratnya kalau kita menekan botol air secara keras-keras, botol air itu kan akan mengeluarkan air ya. Botol itu akan airnya akan muncrat gitu kan kemana-mana. Nah, muncratan itu disebabkan oleh adanya tekanan masuk ke dalam sebuah medium air tadi, yang akhirnya menyebabkan tekanan pada media tersebut sudah tinggi, dan akhirnya tekanan tersebut harus dirilis gitu kan. Rilisnya dengan apa? Pengurangan massa gitu ya, pengurangan massa fluida yang ada di dalam media tersebut. Nah, hukum Pascal tadi itu persamaannya adalah pertanyaan yang biasanya muncul di fluida statis itu adalah merupakan pertanyaan mengenai atau soal-soal mengenai tuas hidrolik gitu ya. Jadi tuas hidrolik itu seperti apa? Tuas hidrolik itu gambarnya seperti ini. Ini ada 2 leher gitu ya. 2 leher ini dia memiliki fluida di dalamnya gitu ya. Nah, fluida ini dia yang pertama kita punya sini ada suatu fluida gitu ya, suatu fluida. Selanjutnya di sini dia punya yang namanya area gitu ya, area tekan. Area tekannya ini kita punya A1, A2. Oke. Selanjutnya itu ada area dan ada suatu fluida di dalamnya. Jadi teman-teman pernah lihat ini itu di mana? Ini tuh ada di tempat cuci mobil misalnya gitu kan. Mobil diangkat hanya menggunakan energi yang sedikit gitu kan. Nah, konsep-konsep seperti ini sebenarnya memanfaatkan konsep fluida statis. Itu salah satunya adalah hukum Pascal. Nah, dalam menghadapi soal-soal seperti ini, teman-teman semua harus memahami konsep gaya apa aja sih yang sebenarnya berlaku di soal seperti ini gitu kan. Yang bisa kita analisa di sini adalah yang pertama, kita punya 2 buah leher gitu ya. Kita beri nama tekanan yang pertama P1 dengan P2. Seperti yang tadi Pascal bilang, apabila suatu fluida itu ditekan, dia akan diteruskan ke segala arah gitu ya. Dan di sini arahnya itu jelas. Ketika kita menekan A1 ke bawah, dia fluidanya akan mengarah ke A2 gitu ya, mendorong A2 ke atas. Nah, dari informasi tadi kita bisa pelajari gitu loh. Kita bisa breakdown gaya apa aja sih yang bergerak di gaya apa aja sih yang sebenarnya bekerja di tuas ini. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Jadi di sini kita punya tekanan, ya, seberapa besar tekanan yang diberikan F1, dan akhirnya kita punya tekanan yang mendorong tekanan keluarnya berapa, F2-nya. Nah, ini merupakan rumusan dasar sederhana dari hukum Pascal. Nanti kita bisa memanfaatkan rumusan ini dalam soal, ya. Selanjutnya kita punya yang kedua itu adalah hukum hidrostatik, ya, hidrostatis. Nah, hukum hidrostatis ini berbicara mengenai semua titik yang terletak pada suatu bidang datar pada zat cair yang sejenis memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Seperti sebelumnya kita sudah pelajari, tekanan hidrostatis ini memiliki karakteristik gitu loh. Karakteristik itu adalah tadi ketika ketinggiannya sama pada benda yang terhubung dengan satu jenis fluida yang sama, dia pasti memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Kalau misalkan ini tadi kita mempelajari tentang laut, apabila kita punya titik di sini dengan H-nya itu sama dengan misal di sini kita punya, saya pindahkan, di sini kita punya titik yang sama ketinggiannya, dia tekanan hidrostatisnya itu sama, tekanan hidrostatisnya sama. Makanya rumusan yang berlaku pada kasus hukum hidrostatis ini adalah sebagai berikut. P1 sama dengan P2. P1 sama dengan P2 ini kasusnya biasanya merupakan bejana terbuka. Nah, bentuknya seperti huruf U gitu ya, saya gambar lagi. Nah, huruf U ini misal diisi air gitu ya, diisi air. Dia sifat dari air juga kan dia akan mengisi ruang yang kosong gitu kan, dan ketinggiannya akan sama. Nah, ketika kita tambahkan fluida untuk menekan air, makanya kita bisa hitung gitu ya. Biasanya ditambahkan air gitu ya, tambahkan air. Nah, nanti dia fluida yang berwarna biru ini akan terdorong ke atas karena adanya tekanan. Dari P1 sama dengan P2 ini kita bisa dapatkan apa? Kita bisa dapatkan penurunan rumus terhadap kasus seperti ini, kasus bejana seperti ini gitu ya. Ini kita bisa jabarkan menjadi rho 1 saja karena fluidanya sama, rho dikalikan G dikalikan H. Ini juga rho kalikan G kalikan H ya. Ini rho 1 dan ini rho 2 gitu ya. H-nya H1, H2. Nah, rho 1 GH1 dan rho 2 GH2. Apa nih yang sama di sini gitu ya? G kita bisa coret. Oke, makanya kita punya rumusan rho 1 dikalikan H1 sama dengan rho 2 dikalikan H2. Nah, ini merupakan hukum hidrostatis gitu ya. Dan yang ketiga, ini merupakan suatu hukum yang sangat terdengar dan sangat bermanfaat gitu ya dalam dunia nanti, yaitu hukum Archimedes. Di mana Archimedes ini bercerita, gitu, di mana Archimedes ini menemukan sebuah informasi ya, di mana benda yang tercelup sebagian atau semuanya ke dalam suatu fluida mengalami gaya ke atas atau gaya dorong ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tercelup tersebut. Kan seperti apa sih gitu? Misal gini, kita punya air gitu ya, kita masukin misal ke dalamnya sebuah batu, terus batu tersebut akhirnya mengambang gitu ya. Cuman ada air yang tumpah nih. Nah, air yang tumpah itu beratnya atau gayanya yang merupakan massa jenis dikalikan gravitasi itu sama dengan volume benda tersebut tadi gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, rumusannya seperti apa sih? Rumusannya dari hukum Pascal itu adalah hukum Archimedes itu adalah FA atau gaya Archimedes sama dengan rho G dikalikan volume benda tercelup tadi gitu ya. Rho G kali volume benda tercelup.
Nah, perbedaannya dengan tekanan hidrostatis, apabila tekanan hidrostatis itu merupakan bentuk ruang bendanya itu satu dimensi, kita hanya ukur kedalamannya saja. Tapi kalau misalkan hukum Archimedes itu kita hitung volume total gitu ya. Jadi nanti hasilnya beda. Kalau dia tekanan itu dia besarannya atmosfer gitu ya. Kalau kalau hukum Archimedes itu besarannya Pascal gitu ya. Nih, jadi nanti kita punya misal benda gitu ya. Misal benda dalam sebuah bejana dia mengapung. Nah, ini gaya dorong ke atasnya atau gaya Archimedesnya itu sebesar volume benda yang tercelup tadi dikalikan massa jenis benda tersebut dikalikan gravitasi bumi gitu ya. Oke, baik, ini merupakan penjelasan mengenai fluidastatis. Selanjutnya kita akan berpindah kepada bagaimana kita menjawab soal-soal mengenai fluidastatis.